Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Kita kembali lagi belajar pelajaran tematik, tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Dipersiapkan buku-bukunya, yuk kita semangat untuk belajar tematik. Baik, dibuka buku paketnya halaman 73. Di situ ada sebuah bacaan yang berjudul tentang pentingnya makanan sehat. Nah, nanti anak-anak sekalian bisa membacanya sendiri di rumah ya. Di situ ada 3 paragraf, nanti bisa dibaca ya. Nah, Bunda akan memberikan kesimpulannya saja. Jadi Bunda akan menjelaskan tentang pentingnya hidup sehat ya. Jadi, hidup sehat itu ada 3 faktor yang harus dipenuhi. Yang pertama apa? Makanan sehat ya. Jadi, makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin. Karena apa? Karena protein, kalsium, zat besi, vitamin adalah sumber gizi yang harus dimasukkan ke dalam tubuh kita. Karena apa? Karena tubuh kita membutuhkan zat-zat tersebut untuk sumber energi kita, untuk pelindung tubuh kita dari penyakit, serta untuk membangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh ya. Jadi makanan sehat itu sangat penting untuk hidup sehat kita ya. Yang kedua yaitu olahraga cukup. Selain makanan sehat, kita juga perlu olahraga. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. Jadi harus cukup dan teratur ya. Yang ketiga adalah lingkungan yang sehat. Nah, ini lingkungan yang sehat juga harus diperhatikan. Maksudnya bagaimana? Jadi untuk menjaga kesehatan lingkungan kita harus selalu dalam keadaan yang bersih, yang sehat. Coba bayangkan, jika lingkungan kalian itu lingkungan yang kotor, kemudian menjadi sarang nyamuk, kemudian bau sekali, kalian nyaman tidak? Pasti tidak nyaman ya. Selain tidak nyaman, juga lingkungan tersebut tidak baik dan tidak sehat untuk kesehatan kita ya. Jadi ada 3 faktor yang harus dipenuhi, yaitu apa tadi? Yang pertama makanan sehat, yang kedua olahraga cukup, dan yang ketiga adalah lingkungan. Nah, kemudian pemerintah kemudian menggunakan media elektronik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan terutama dari bahaya demam berdarah. Jadinya, untuk mendukung pola hidup sehat, pemerintah menggunakan iklan media elektronik untuk menyampaikan hal-hal penting agar masyarakat tahu bahwa menjaga lingkungan itu penting, terutama untuk bahaya demam berdarah. Nah, bagaimana iklan media elektronik yang berhubungan tentang menjaga lingkungan? Buka buku paketnya halaman 74. Di situ ada iklan elektronik demam berdarah. Nah, di situ ada berapa tokoh? Ada Pak RT, Ibu, dan Bapak ya. Nah, di situ ada 3 tokoh. Kalian bisa memainkannya, memperagakan naskah tersebut di rumah bersama keluarga kalian ya. Jadi, iklan elektronik demam berdarah itu bisa kalian peragakan di rumah bersama-sama ya. Nah, jadi di situ iklan elektroniknya menjelaskan bagaimana bahaya tentang demam berdarah dan bagaimana cara menanggulangi agar demam berdarah tidak sampai menjangkit rumah-rumah atau lingkungan rumah kita ya. Bisa dipraktekkan ya. Dari bacaan atau naskah iklan elektronik demam berdarah di situ ditemukan kata-kata kunci ya. Masih ingat kata kunci itu apa? Kata kunci adalah kata-kata penting yang dapat menghubungkan ke kata lain atau ke informasi yang lainnya yang lebih luas ya. Di situ ada 3 kata kunci. Gunanda menemukan 3 kata kunci, yaitu langkah 3 empes, demam berdarah, dan nyamuk. Itu kata kuncinya ya.
Sistem pencernaan merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Nah, kira-kira apa saja penyebab gangguan sistem pencernaan yang menyebabkan sistem pencernaan kita tidak lancar? Nah, di sini Bu Nanda mempunyai peta pikiran. Bisa dilihat di buku paket di halaman 75 ya. Nah, di situ ada peta pikiran. Peta pikirannya masih banyak yang kosong ya. Nah, ini Bu Nanda bantu untuk melengkapi peta pikiran penyebab gangguan sistem pencernaan. Jadi, anak-anak di rumah bisa menuliskannya di buku paketnya masing-masing ya. Jadi, apa saja penyebab gangguan sistem pencernaan? Salah satunya yaitu makan tidak teratur. Siapa yang di sini banyak yang sering makan tidak teratur? Semisal sarapan tapi tidak sarapan, makannya nanti siang. Jadi lewat ya sarapannya, jadi makannya ditunda sampai siang. Kalau tidak begitu, waktunya makan malam tapi tidak makannya besok paginya ya. Nah, makan sehari paling tidak 3 kali sehari ya. Jadi makan tidak teratur itu termasuk penyebab gangguan sistem pencernaan. Menunda makan ketika makan menjadi terlalu kenyang. Kemudian ada lagi mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. Jadi jika kalian sering jajan di luar yang tidak aman dikonsumsi atau banyak semuanya, semisal kalian jajan di amang-amang tapi amang-amang tersebut tidak bersih orangnya. Jadi misal alat-alatnya untuk membuat makanannya itu kotor atau orangnya tidak menggunakan sarung tangan, tidak cuci tangan. Nah, itu dapat menyebabkan kuman ya. Itu juga dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Yang lainnya, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Nah, siapa di sini yang suka selalu menahan, jadi menunda buang air besar? Ingin buang air besar tapi ditunda-tunda. Nah, ini juga kebiasaan buruk ya, jangan dilakukan. Kemudian, kurangnya mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayuran. Banyak juga beberapa anak-anak yang kurang suka buah dan sayuran, sukanya makan makanan yang ayam, daging, terus-terusan tanpa makan buah dan sayuran. Makan ayam, makan daging itu bagus, cuma lebih bagusnya juga kita juga makan makanan yang berserat ya, seperti buah dan sayuran. Karena buah dan sayuran itu banyak sekali mengandung vitamin dan mineral. Kemudian terlalu banyak mengkonsumsi gula. Nah, tanpa kita sadari, kita itu banyak sekali mengkonsumsi gula. Dari mana saja? Contohnya, anak-anak biasanya suka membeli minuman-minuman kemasan yang dijual di warung-warung ya. Nah, adalah banyak sekali mengandung gula dan gulanya itu bukan gula yang bagi. Jadi gulanya itu gula sintetis. Jadi kalau atau gulanya mengandung banyak bahan kimia. Jadi kalau dikonsumsi terus-terusan bisa menyebabkan gangguan sistem makan tidak teratur, mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman, kebiasaan buruk menunda buang air besar, tidak mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayuran, mengkonsumsi gula terlalu banyak, itu juga nanti akan menyebabkan gangguan sistem pencernaan ya. Apa saja itu? Bisa terjadi MAH, kolera, diare. Apa itu MAH? Jadi ini banyak sekali yang mengalami penyakit MAH. MAH itu bisa terjadi pada anak-anak, bisa terjadi pada orang dewasa. Orang yang mengalami MAH memiliki ciri-ciri rasa perih pada dinding lambung, bisa sampai mual, muntah, perut kembung. Nah, gangguan ini disebabkan meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang,
pola makan yang tidak teratur, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang menyebabkan penyakit kolera. Apa itu penyakit kolera? Jadi kolera adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Ya, jadi seperti tadi yang Bu Nanda sudah contohkan, jika mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman, bisa saja terjadi penyakit kolera. Nah, karena terkontaminasi dengan bakteri. Gejala dan tanda kolera adalah diare yang biasanya disertai dengan bintik-bintik putih, disertai muntah dan tekanan darah menurun. Ini berbahaya ya. Kemudian diare. Kemarin juga Bu Nanda sudah menjelaskan. Diare dapat terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Fases penderita diare berbentuk encer. Penyebabnya adalah penderita makan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Akibatnya, gerakan peristaltik dalam usus tidak terkontrol sehingga laju makanan meningkat dan usus tidak dapat menyerap air. Namun, apabila feses yang dikeluarkan bercampur dengan darah dan nanah, kemudian perut terasa mulas, maka gejala tersebut dapat menjadi pertanda penyakit disentri, ya, malah lebih berbahaya. Baik, sekarang kita buka buku paketnya halaman 77. Di halaman 77 ada teks bacaan tentang tari kancet papatai. Tari kancet papatai itu berasal dari Kalimantan Timur. Jadi sebuah tari perang yang berasal dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Seperti itu gambarnya ya. Nah, kalian bisa membaca teks bacaannya di halaman 77 ya. Di situ ada teks bacaannya. Gerakan ketika menari seperti apa saja. Di situ sudah bisa kalian baca sendiri ya. Hanya sebagai untuk pengetahuan saja. Nah, selanjutnya dibuka halaman 79. Di halaman 79 ada sebuah teks bacaan yang berjudul Bogor siap gelar cap gomeh. Siapa yang pernah mendengar cap gomeh? Jadi cap gomeh itu adalah sebuah perayaan ya, perayaan Imlek. Jadi untuk masyarakat Tionghoa itu biasanya mereka mempunyai yang namanya perayaan Imlek yang disebut dengan perayaan Cap Gomeh. Nah, biasanya festival tersebut nantinya biasanya sangat meriah. Nah, jadi banyak sekali pertunjukan-pertunjukannya. Ada biasanya ada mobil sio, ada liong, ada barongsai. Nah, seperti itu. Itu perayaan Cap Gomeh ya. Jadi bisa anak-anak baca sendiri ya, dibaca sendiri di halaman 79. Kemudian kalian jawab pertanyaan di halaman 80 ya. Setelah membaca, kemudian kalian baca pertanyaan yang ada di halaman 80. Di halaman 80 itu ada ada 4 pertanyaan. Kalian jawab ya sesuai dengan bacaan yang ada di halaman 79. Pertanyaan dan jawabannya tersebut cukup kalian gunakan sebagai latihan di rumah ya, tidak perlu dikumpulkan. Ya. Jadi, untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas. Bu Nanda tidak memberikan tugas ya. Jadi, cukup itu saja materi dari Bu Nanda. Semoga anak-anak bisa paham ya untuk materi kali ini. Besok kita akan belajar matematika ya. Baik, Bu Nanda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.